Seorang pemuda penjual koran rela memberikan satu-satunya jaket yang ia miliki demi melindungi wanita asing yang sedang menangis di tengah badai. Ia tidak tahu bahwa wanita yang ia tolong itu bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang bos besar pemilik perusahaan yang sedang terluka karena dikhianati. Kebaikan kecil yang tulus itu ternyata menjadi kunci yang mengubah takdir hidupnya selamanya dari jalanan berdebu menuju puncak kesuksesan. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak terus cerita ini sampai akhir. Selamat datang kembali di channel Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa sejenak. Bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan berkomentar di video ini, saya doakan semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang prima, umur yang berkah, dan kebahagiaan yang tak putus-putus bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan tulis, amin, di kolom komentar agar doa kita menembus langit, dan tulis juga dari kota mana kalian berasal, agar kita bisa saling menyapa saudara setanah air. Insya Allah, doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Matahari pagi di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat, seolah tidak pernah beristirahat membakar aspal. Di antara ribuan kaki yang melangkah tergesa-gesa mengejar kereta dan bus, ada satu sosok yang kehadirannya justru menjadi pemandangan berbeda. Dia adalah Iqbal, seorang pemuda berusia 20-an yang sehari-harinya menggantungkan hidup dari berjualan koran dan tisu di sekitar terowongan Kendal dan pintu masuk stasiun MRT. Penampilannya memang sederhana, hanya berbalut kaos oblong yang warnanya mulai memudar dan celana jeans yang sudah terlalu sering dicuci. Namun, di balik debu jalanan yang menempel di wajahnya, tersimpan paras tampan dan karisma yang sulit disembunyikan. Iqbal bukanlah penjual koran biasa yang hanya berteriak menawarkan dagangan. Di sela-sela waktu ketika pembeli sepi, ia tidak melamun. Tangannya sibuk membolak-balik halaman koran dagangannya, bukan untuk melihat rubrik gosip atau olahraga, melainkan rubrik ekonomi dan bisnis. Matanya yang tajam menelusuri grafik pergerakan saham dan berita kebijakan moneter dengan antusias, seolah-olah dia adalah seorang pialang saham yang sedang memantau pasar global. Kecerdasannya ini sering membuat para karyawan berdasi yang menjadi pelanggan setianya geleng-geleng kepala karena kagum. Pagi itu, suasana sangat riuh. Seorang bapak-bapak berjas rapi berhenti di depan lapak sederhana Iqbal sambil menyeka keringat. Ia adalah Pak Herman, salah satu manajer di gedung pencakar langit dekat sana yang sudah langganan membeli tisu pada Iqbal. "Bal, bagi tisu 2 bungkus ya. Panas banget hari ini, pusing saya lihat indeks saham merah terus dari kemarin," keluh Pak Herman sambil merogoh saku celananya. Iqbal dengan sigap mengambilkan tisu sambil tersenyum ramah. Lalu ia menunjuk sebuah berita kecil di koran yang sedang ia pegang. "Jangan khawatir, Pak. Kalau Bapak baca di halaman 4, sentimen pasar hari ini sebenarnya positif karena ada kebijakan ekspor baru. Kemungkinan besar sektor pertambangan bakal naik sebentar lagi. Tahan saja dulu, Pak, jangan dijual panik." Pak Herman tertegun sejenak, lalu tertawa kecil sambil menepuk bahu Iqbal. "Kamu ini, Bal, kadang analisis kamu lebih tajam daripada analis di kantor saya. Sayang banget otak encer begini cuma berakhir di trotoar." Iqbal hanya menanggapi pujian itu dengan senyum sopan yang rendah hati. "Ah, Bapak bisa saja. Saya cuma baca-baca biar nggak ngantuk, Pak. Yang penting tisu saya laris biar bisa makan." Setelah Pak Herman pergi, senyum di wajah Iqbal perlahan surut. Ia meraba saku celananya, merasakan lembaran uang receh yang belum seberapa. Di balik sikap optimis dan wajah cerianya yang sering dianggap vitamin pagi oleh para karyawati yang lewat, Iqbal memikul beban yang sangat berat. Ia sedang berpacu dengan waktu. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia menyimpan ketakutan besar karena ibunya di kampung sedang membutuhkan biaya operasi jantung yang angkanya masih jauh dari tabungannya. Setiap lembar rupiah yang ia kumpulkan di bawah terik matahari Jakarta adalah harapan untuk menyambung nyawa satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia terus berjuang, menyembunyikan lelah di balik teriakan lantangnya menawarkan koran, tanpa tahu bahwa hari ini, takdir akan membawanya pada pertemuan yang tak terduga. Sementara Iqbal berjuang melawan panasnya jalanan demi recehan rupiah, di sisi lain kota Jakarta yang gemerlap, suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan justru berubah menjadi mimpi buruk yang paling kelam. Aprilia, atau yang akrab dipanggil Lia,
melangkah masuk ke sebuah butik pengantin eksklusif di kawasan pusat perbelanjaan elit. Sebagai seorang pemimpin perusahaan properti raksasa yang dikenal dingin dan tegas, hari ini adalah satu-satunya hari di mana ia mengizinkan dirinya untuk tersenyum lepas. Ia dijadwalkan melakukan pengepasan terakhir baju pengantin yang akan ia kenakan bersanding dengan Arhan, tunangannya, minggu depan. Lia berjalan menuju ruang ganti VIP dengan hati berdebar. Ia membayangkan betapa terpesonanya Arhan nanti saat melihatnya dalam balutan gaun putih itu. Namun, langkah kakinya terhenti mendadak tepat di depan tirai bludru tebal yang sedikit terbuka. Bukan pemandangan indah yang menyambutnya, melainkan suara bisik-bisik yang sangat ia kenal. Suara itu milik Arhan, dan satu lagi adalah suara Bella, sahabat sekaligus sekretaris pribadi yang sudah ia percaya seperti saudara kandung sendiri. Sabar dong, sayang. Sebentar lagi sandiwara ini selesai kok. Terdengar suara Arhan yang berat, disusul tawa manja dari Bella. Jantung Lia seakan berhenti berdetak. Ia menahan napas, mencoba menajamkan pendengarannya, berharap telinganya salah menangkap suara. Aku tuh udah gak tahan pura-pura manis di depan wanita kaku kayak dia. Han, kapan sih kita bisa bebas? Keluh Bella. Jawaban Arhan selanjutnya bagaikan petir yang menyambar tubuh Lia di siang bolong. Tenang saja, Bel. Kita cuma butuh tanda tangannya di akta nikah. Begitu sah, setengah aset perusahaannya jadi milikku. Setelah itu, aku yang pegang kendali, dan kita bisa singkirkan dia pelan-pelan. Kamu tahu kan, cintaku cuma buat kamu, bukan buat boneka es itu. Dunia Lia runtuh seketika. Kaki yang biasa menopang beban ribuan karyawan itu, kini gemetar hebat. Rasa sakit yang menghunjam dadanya bukan hanya karena perselingkuhan itu, tapi karena pengkhianatan ganda dari dua orang yang paling ia percaya di dunia ini. Dengan tangan gemetar menahan amarah yang meledak, Lia menyentak tirai ruang ganti itu hingga terbuka lebar. Pemandangan di depannya membuat perutnya mual. Arhan dan Bella yang sedang berpelukan mesra terlonjak kaget. Wajah mereka pucat pasi seperti maling yang tertangkap basah. Lia, sayang, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Arhan tergagap, mencoba meraih tangan Lia dengan wajah panik yang dibuat-buat. Lia mundur selangkah, menepis tangan kotor itu dengan kasar. Matanya merah menahan air mata, namun tatapannya tajam menusuk. Ia mencabut cincin berlian yang melingkar di jari manisnya, simbol janji suci yang ternyata palsu. Simpan saja omong kosongmu, Mas. Ternyata harga diri kalian berdua jauh lebih murah daripada diskon di pasar loak. Ucap Lia dengan suara bergetar namun penuh penekanan. Tanpa ragu, ia melempar cincin itu keras-keras tepat mengenai wajah Arhan. Sebelum air matanya tumpah di hadapan para pengkhianat itu, Lia membalikkan badan dan berlari keluar butik. Ia tidak peduli pada tas tangan bermerek dan ponsel pintarnya yang tertinggal di sofa tunggu. Pikirannya kosong, hanya ada satu dorongan kuat untuk pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Ia berlari menembus keramaian mal, menuruni eskalator tanpa arah, membawa luka hati yang menganga lebar menuju pintu keluar yang akan membawanya ke jalanan Jakarta yang tak kalah kejamnya. Lia terus berlari tanpa tentu arah, meninggalkan kemewahan butik yang kini terasa mencekik lehernya. Ia menyusuri trotoar di kawasan Bundaran Hai dengan langkah gontai. Sepatu hak tinggi belasan senti yang biasa menunjang wibawanya sebagai seorang CEO, kini justru menjadi alat penyiksa. Tumitnya lecet dan perih, namun rasa sakit fisik itu sama sekali tidak sebanding dengan nyeri yang mencabik-cabik dadanya. Ia terus melangkah, menabrak bahu beberapa pejalan kaki yang menatapnya dengan heran dan sinis. Bagaimana tidak? Seorang wanita berpenampilan sangat elegan, dengan riasan wajah mahal yang mulai luntur, berjalan linglung seperti orang yang kehilangan jiwa di tengah hiruk-pikuk kejamnya ibu kota. Suara klakson kendaraan yang bersahut-sahutan, debu jalanan yang menyesakan, dan tatapan asing orang-orang seolah menertawakan nasibnya. Di dalam kepalanya, bayangan Arhan dan Bella yang tertawa di ruang ganti terus berputar seperti kaset rusak yang menyiksa. Kalimat Arhan tentang harta dan kekuasaan terus terngiang, menghancurkan setiap keping kepercayaan yang pernah Lia bangun. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh karena membiarkan ular berbisa tidur di sampingnya selama ini. Seolah alam semesta ingin melengkapi penderitaannya, langit Jakarta sore itu berubah gelap gulita dalam hitungan menit. Awan hitam pekat bergulung cepat menutupi matahari, dan tanpa permisi, hujan turun dengan sangat deras disertai angin kencang.
Orang-orang di sekitar Lia berlarian panik mencari tempat berteduh, menutupi kepala mereka dengan tas atau koran. Namun, Lia tidak bergerak sedikit pun untuk menghindar. Ia justru memperlambat langkahnya. Di saat semua orang menghindari air, Lia membiarkan tubuhnya diguyur habis-habisan. Blazer sutra mahalnya basah kuyup seketika, rambutnya yang tadinya tertata rapi kini lepek menempel di wajah. Ia merasa langit sedang membantunya, menyamarkan air mata yang sejak tadi tak mau berhenti mengalir bercampur dengan air hujan. Langkah berat Lia akhirnya terhenti di dekat pintu masuk stasiun MRT Dukuh Atas. Tubuhnya menggigil hebat, bukan hanya karena dinginnya air hujan yang menusuk tulang, tapi karena rasa sepi yang tiba-tiba menikam ulu hati. Di tengah belantara beton Jakarta yang dihuni jutaan manusia, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada tunangan tempat bersandar, tidak ada sahabat tempat mengadu, dan tidak ada rumah yang terasa hangat. Rasa putus asa itu begitu berat menekan pundaknya, hingga kakinya tak sanggup lagi menopang tubuh. Sang ratu properti yang biasanya duduk angkuh di kursi kebesarannya, kini merosot jatuh. Ia duduk memeluk lutut di atas trotoar beton yang basah dan kotor, menenggelamkan wajahnya di antara kedua tangan, menangis tergugu di bawah hantaman badai, tidak peduli lagi pada harga diri yang kini terasa tak ada harganya. Di seberang jalan, tepat di mulut terowongan Kendal yang agak terlindung dari amuk badai, Iqbal sedang sibuk setengah mati menyelamatkan dagangannya. Tangan cekatannya menarik terpal plastik untuk menutupi tumpukan koran dan tisu agar tidak hancur menjadi bubur kertas. Namun, di tengah kesibukannya itu, ekor matanya menangkap sebuah pemandangan yang sangat ganjil dan mengusik hati nuraninya. Di tengah kekacauan orang-orang yang berlarian panik sambil memaki hujan, ada satu sosok yang justru diam mematung. Seorang wanita yang terlihat kacau balau, duduk bersimpuh di atas trotoar terbuka, membiarkan tubuhnya dihantam ribuan jarum air dari langit. Awalnya Iqbal ragu. Pikiran logisnya berkata untuk tidak ikut campur urusan orang lain, apalagi di Jakarta, di mana kebaikan seringkali disalahartikan. Namun, melihat bahu wanita itu berguncang hebat karena tangis yang pilu, hati kecil Iqbal menjerit. Ia tidak melihat wanita itu sebagai orang kaya yang sedang sial, atau orang gila yang lepas pengawasan. Di mata Iqbal saat itu, ia hanya melihat sesama manusia yang sedang berada di titik terendah hidupnya dan butuh pertolongan, sekecil apapun itu. Tanpa berpikir dua kali, Iqbal menyambar sebuah kardus bekas pembungkus mie instan yang tergeletak di dekat gerobak sampah. Ia tidak punya payung bagus, tapi kardus penyok itu adalah satu-satunya perisai yang bisa ia tawarkan. Iqbal menerobos hujan deras, kakinya mencipratkan genangan air kotor di aspal, berlari sekuat tenaga melintasi jalanan licin menuju tempat wanita itu duduk. Napasnya memburu saat ia sampai tepat di hadapan Lia. Dengan gerakan melindungi yang naluriah, ia mengangkat kardus itu tinggi-tinggi di atas kepala Lia, seketika memutus serangan air hujan yang sejak tadi menyiksa tubuh wanita itu. Suara gemuruh hujan yang menghantam kepala Lia, kini berganti menjadi suara duk-duk tumpul air yang menimpa kardus. "Mbak, bangun yuk, jangan duduk di sini, aspalnya dingin," tegur Iqbal dengan suara lembut, setengah berteriak agar bisa menembus suara bising badai. "Nanti kalau sakit, cantiknya bisa luntur loh, Mbak." Mendengar suara laki-laki itu, Lia perlahan mengangkat wajahnya yang basah. Saat itulah, waktu seolah berhenti berputar di kawasan Dukuh Atas. Mata Lia yang bengkak, merah, dan penuh luka pengkhianatan, bertabrakan langsung dengan manik mata Iqbal yang hitam pekat dan meneduhkan. Lia tertegun. Ia sudah bersiap menerima caci maki atau tatapan jijik karena menghalangi jalan, namun yang ia temukan justru sebaliknya. Di mata pemuda sederhana itu, tidak ada penghakiman, tidak ada kilatan nafsu, dan sama sekali tidak ada ketamakan seperti yang selalu ia lihat di mata Arhan. Yang ada di sana hanyalah kekhawatiran tulus dari seorang asing. Tatapan Iqbal begitu dalam dan hangat, seolah ia sedang melihat seseorang yang sangat berharga, bukan sekadar orang asing yang kehujanan. Di bawah naungan kardus mie instan yang mulai basah itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, jantung Lia berdegup kencang bukan karena rasa sakit, melainkan karena sebuah perasaan aman yang menyelinap masuk tanpa permisi. Meskipun kardus bekas itu sudah menjadi payung darurat yang melindungi kepala mereka, Iqbal menyadari bahwa hal itu belum cukup. Tubuh wanita di hadapannya masih menggigil hebat bagaikan daun kering yang ditiup angin. Bibir Lia yang semula merah merona kini memucat hingga membiru,
dan suara gigi yang bergemeretak menahan dingin terdengar jelas di telinga Iqbal. Gaun pesta tipis yang membalut tubuh Lia sama sekali tidak berdaya melawan angin kencang yang terus menerobos masuk ke lorong stasiun itu. Melihat kondisi itu, dada Iqbal terasa sesak. Ia tahu betul bagaimana rasanya kedinginan sampai ke tulang, dan nalurinya berteriak bahwa ia tidak boleh membiarkan wanita ini menderita lebih lama. "Pegang sebentar ya, Mbak," pinta Iqbal lembut sambil memindahkan kardus itu ke tangan Lia. Tanpa mempedulikan tubuhnya sendiri, Iqbal dengan cekatan membuka kancing jaket denim kesayangannya. Jaket itu sudah tua, warnanya memudar menjadi putih di bagian siku dan kerah, serta serat kainnya mulai menipis karena terlalu sering dicuci dan dijemur di bawah matahari. Itu adalah satu-satunya pelindung tubuh Iqbal dari panas terik siang hari dan jahatnya angin malam Jakarta. Namun, tanpa ragu sedikit pun, ia melepaskannya. Kini, Iqbal hanya mengenakan kaos oblong putih yang sangat tipis, membiarkan kulitnya langsung disengat oleh udara dingin dan cipratan air hujan. Iqbal kembali mendekat, memangkas jarak di antara mereka, lalu dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia menyelimutkan jaket hangat itu ke bahu Lia yang ringkih. Saat kain kasar denim itu mendarat di kulitnya, Lia tersentak pelan. Wajah Iqbal begitu dekat, hingga hembusan napas hangatnya menyapu pipi Lia yang basah. Namun, yang membuat jantung Lia berdebar bukan hanya kedekatan fisik itu, melainkan aroma yang tiba-tiba menyeruak memenuhi indera penciumannya. Lia memejamkan mata sejenak, tanpa sadar menghirup dalam-dalam wangi yang menempel di jaket itu. Tidak ada aroma parfum impor Eropa yang menyengat seperti yang biasa dipakai Arhan atau rekan-rekan bisnisnya yang penuh kepalsuan. Jaket Iqbal memiliki wangi yang berbeda. Di sana tercium aroma tanah basah, sisa-sisa wangi sabun mandi batangan aroma lemon yang murah, dan aroma samar tinta kertas koran yang khas. Anehnya, bagi Lia yang terbiasa hidup dalam kemewahan, campuran aroma sederhana itu justru terasa seperti wangi rumah. Wangi yang jujur, wangi kerja keras, dan wangi ketulusan yang menenangkan badai di hatinya. Rasa hangat perlahan menjalar, bukan hanya membalut kulitnya yang beku, tapi merembes masuk menghangatkan jiwanya yang tadi mati rasa. Iqbal tersenyum tulus melihat Lia mulai sedikit tenang dan berhenti menggigil. Lalu ia berbisik dengan nada bercanda untuk menghibur. "Dipakai terus ya, Mbak. Jangan sampai sakit, nanti dunia jadi sedih kalau bidadarinya demam." Melihat Lia sudah terbungkus hangat dalam jaket denim lusuhnya, Iqbal merasa tugasnya belum selesai. Ia memperhatikan wajah wanita di hadapannya itu masih pucat pasi, seperti mayat hidup yang kehilangan aliran darah. Tatapan Lia masih kosong, meski tubuhnya sudah tidak segemetar tadi. Iqbal sadar, dingin yang menyerang wanita ini bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam hatinya yang entah sedang terluka karena apa. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih untuk mengembalikan rona merah di pipi wanita cantik itu. "Tunggu di sini sebentar ya, Mbak. Jangan kemana-mana. Awas kalau kabur, nanti saya bingung nyarinya di mana." Canda Iqbal setengah mengancam dengan nada jenaka, mencoba mencairkan suasana yang beku. Tanpa menunggu jawaban atau penolakan dari Lia, Iqbal nekat kembali menerobos tirai hujan yang masih deras. Ia berlari kencang, kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit usang mencipratkan genangan air kotor di trotoar Sudirman. Ia menuju ke arah kolong jembatan penyeberangan orang, sekitar 50 meter dari sana, tempat di mana biasanya para pedagang kopi keliling atau yang akrab disebut Starling, sedang berteduh dari badai. Tubuh Iqbal yang hanya berbalut kaos tipis basah kuyup seketika, angin dingin menampar kulitnya tanpa ampun, tapi ia tidak peduli. Sesampainya di depan pedagang Starling, Iqbal merogoh saku celananya yang basah dan lengket. Ia mengeluarkan gumpalan uang kertas ribuan yang lecek, uang hasil penjualannya seharian ini yang rencananya akan ia masukkan ke celengan ayam untuk biaya berobat ibunya. Namun, ia tidak ragu sedikitpun menyerahkan lembaran rupiah itu demi segelas susu jahe panas. Setelah mendapatkan gelas plastik berisi cairan hangat berwarna putih kecoklatan yang mengepulkan asap itu, Iqbal melindunginya di balik kaos tipisnya. Ia memeluk gelas panas itu erat-erat di dadanya agar tidak terkena air hujan saat ia berlari kembali menghampiri Lia, seolah gelas itu adalah permata yang sangat berharga. Sesampainya di depan Lia, napas Iqbal tersengal-sengal berat, rambutnya meneteskan air ke wajahnya, tapi senyumnya merekah lebar. Ia duduk berjongkok di depan Lia agar tingginya sejajar, lalu melakukan hal kecil yang membuat hati sang CEO wanita itu meleleh seketika.
Iqbal membuka tutup gelas plastik itu, lalu dengan sangat telaten meniup-niup uap panas yang mengepul. Pipinya menggembung lucu saat meniup, memastikan minumannya tidak terlalu panas untuk lidah Tuan Putri di depannya ini. Gestur sederhana itu begitu intim dan penuh perhatian, sesuatu yang bahkan tidak pernah dilakukan Arhan selama bertahun-tahun mereka bersama. Nah, ini susu jahe spesial, Mbak. Obat paling ampuh buat ngusir dingin dan galau, kata Iqbal sambil menyodorkan gelas itu perlahan. Minumnya pelan-pelan ya, Mbak cantik. Masih agak panas, tapi manis kok kayak yang ngasih. Goda Iqbal sambil mengedipkan sebelah matanya jahil, mencoba membuat Lia tersenyum. Lia, yang biasanya dikenal sebagai Ratu Es, yang tidak tersentuh dan selalu memberi perintah, kini menurut begitu saja seperti anak kecil yang patuh. Ia menerima gelas hangat itu dengan kedua tangannya yang masih gemetar. Saat jari jemari mereka bersentuhan di permukaan gelas plastik yang panas, ada aliran listrik statis yang menyengat halus, membuat darah Lia berdesir hebat. Lia menyeruput susu jahe itu perlahan. Rasanya sederhana, hanya susu kental manis dan jahe geprek jalanan, tapi bagi Lia saat itu, ini adalah minuman terlezat yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kehangatan jahe itu menjalar ke kerongkongan, sementara kehangatan perlakuan Iqbal menjalar memenuhi rongga dadanya, perlahan tapi pasti menggeser rasa sakit akibat pengkhianatan yang baru saja ia alami. Hujan badai yang tadi mengamuk perlahan mulai mereda, menyisakan gerimis halus yang membasahi jalanan ibu kota. Di bawah perlindungan atap kardus yang mulai hancur itu, Lia dan Iqbal duduk dalam diam yang nyaman. Lia masih menggenggam gelas susu jahe yang kini isinya tinggal setengah, merasakan sisa-sisa kehangatan yang menjalar ke telapak tangannya. Namun, gelembung kecil dunia mereka yang tenang itu harus pecah seketika oleh suara decitan ban mobil yang mengerem mendadak di tepi jalan. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, jenis kendaraan mewah yang harganya mungkin setara dengan ratusan tahun gaji Iqbal, berhenti tepat di depan mereka. Pintu mobil terbuka lebar, dan keluarlah dua orang pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam, diikuti seorang sopir tua yang wajahnya pucat pasi karena panik. Mereka berlarian membawa payung besar, melompati genangan air, memburu ke arah Lia. "Non Lia, astaga, Non, kami cari kemana-mana," teriak sang sopir dengan suara bergetar. "Bapak dan ibu di rumah sudah panik setengah mati, GPS jam tangan Non sempat mati tadi." Iqbal terlonjak kaget. Ia mundur beberapa langkah, sadar diri. Kehadiran mobil mewah dan orang-orang berseragam itu seolah menamparnya kembali ke realita. Ia baru menyadari bahwa wanita yang ia tolong bukanlah wanita biasa. Ada jurang pemisah yang teramat lebar di antara mereka. Jurang antara trotoar becek tempat Iqbal berdiri dan jok kulit mobil mewah tempat wanita itu seharusnya berada. Iqbal menunduk, merasa minder dengan kaos oblong basahnya yang menempel di badan. Para pengawal itu segera mengerumuni Lia, melindunginya dengan payung-payung besar, seolah takut setetes air pun akan melukai kulit majikan mereka lagi. Lia perlahan bangkit berdiri dibantu oleh sopirnya. Namun, sebelum ia melangkah masuk ke dalam benteng kemewahannya, Lia berhenti. Ia menepis pelan tangan pengawalnya dan berbalik badan menatap Iqbal. Lia masih mengenakan jaket denim lusuh milik Iqbal. Jaket itu terlihat sangat kontras menutupi gaun mahalnya. Namun Lia mengeratkan jaket itu di tubuhnya seolah ia tidak ingin melepaskannya. Ia melangkah mendekati Iqbal yang masih mematung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangan halus Lia meraih tangan kasar Iqbal yang dingin. Ia menggenggamnya erat, sangat erat, selama beberapa detik. Tatapan matanya menyiratkan ribuan kata terima kasih yang tak sempat terucap, dan mungkin, sebuah harapan untuk bertemu lagi. "Non, ayo, nanti masuk angin," desak sopirnya lembut. Lia akhirnya melepaskan genggaman itu dengan berat hati. Ia masuk ke dalam mobil, namun matanya tak lepas memandang Iqbal dari balik kaca jendela yang perlahan tertutup. Mobil mewah itu pun melaju, membelah genangan air, meninggalkan Iqbal sendirian di pinggir jalan. Iqbal menatap telapak tangannya sendiri, masih merasakan sisa sentuhan lembut tadi. Ia berdiri terpaku di sana, tersenyum bodoh seperti orang yang baru saja kejatuhan bulan. Ia bahkan baru sadar satu hal yang fatal. Saking terpesonanya, ia lupa menanyakan nama wanita itu. Yang tertinggal kini hanyalah gelas plastik kosong bekas bibir Lia dan wangi samar parfum mahal yang tertinggal di udara, bercampur dengan bau hujan Jakarta. 1 minggu telah berlalu sejak kejadian badai yang mengubah hidup itu.
Di lantai 42 sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD, suasana tampak sibuk seperti biasa. Para karyawan berlarian membawa tumpukan dokumen, telepon berdering tanpa henti, dan suara ketikan keyboard memenuhi ruangan. Namun, di dalam ruangan CEO yang paling besar dan mewah, waktu seolah berjalan sangat lambat. Lia duduk di kursi kebesarannya yang berbalut kulit asli seharga puluhan juta rupiah, namun pikirannya tidak berada di sana. Matanya menatap kosong ke arah dokumen kontrak bernilai miliaran rupiah yang terbuka di depannya, tetapi huruf-huruf di kertas itu seolah menari-nari membentuk wajah pemuda penjual koran yang menolongnya waktu itu. Lia, yang biasanya dikenal sebagai pemimpin bertangan besi yang sangat fokus dan disiplin, hari ini benar-benar kehilangan kendalinya. Di sandaran kursinya, tergantung sebuah benda yang sangat kontras dengan kemewahan ruangan itu, jaket denim lusuh milik Iqbal. Jaket itu belum dicuci. Lia sengaja melarang asisten rumah tangganya menyentuh jaket itu, karena ia takut deterjen mahal akan menghilangkan aroma khas yang menempel di sana. Aroma keringat kerja keras, aroma hujan, dan wangi sabun lemon murah yang bagi Lia kini lebih memabukkan daripada parfum brand ternama manapun. Sesekali, ketika pintu ruangannya tertutup rapat dan tidak ada orang yang melihat, Lia akan memutar kursinya membelakangi meja kerja. Ia mengambil jaket itu, memeluknya erat-erat, dan menenggelamkan wajahnya di sana. Ia menghirup dalam-dalam sisa aroma Iqbal, membiarkan memori tentang tatapan teduh dan senyum manis pemuda itu membanjiri hatinya. Rasanya aneh dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dikejar-kejar oleh puluhan pengusaha kaya raya, justru jatuh hati pada seorang penjual koran yang bahkan ia tidak tahu namanya? Tapi hati memang tidak pernah bisa memilih kepada siapa ia akan berlabuh. Siang itu, sekretaris penggantinya mengetuk pintu dengan ragu. "Maaf, Bu Lia. Di luar ada putra pemilik Bank Sentosa ingin mengajak makan siang. Beliau sudah menunggu dari tadi." Lia menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan ketidaksukaan yang jelas. Ia teringat pada Arhan dan kepalsuan dunia elit yang membuatnya muak. Tanpa menoleh, Lia menjawab dingin, "Suruh dia pulang. Bilang saya sibuk. Dan batalkan semua janji temu saya dengan laki-laki manapun minggu ini. Saya sedang tidak mood melihat orang-orang yang cuma mau harta saya." Sekretaris itu terbelalak kaget. Bingung melihat bosnya menolak pria sekelas putra pemilik bank, tapi ia buru-buru mengangguk dan keluar. Sepeninggal sekretarisnya, Lia kembali memeluk jaket denim itu. Rasa rindu yang menyiksa perlahan berubah menjadi tekad. Ia sadar, ia tidak bisa terus-terusan begini. Hatinya telah tertinggal di trotoar Sudirman, dan ia harus mengambilnya kembali. Ia tidak peduli siapa pemuda itu, ia harus menemukannya lagi, bagaimanapun caranya. Karena bagi Lia sekarang, kehangatan segelas susu jahe di pinggir jalan jauh lebih berharga daripada makan siang mewah di restoran bintang 5. Rasa penasaran yang bercampur rindu itu akhirnya meledak, membuat Lia tidak bisa lagi duduk tenang di balik meja kerjanya. Sore itu, ia melakukan tindakan nekat yang tidak pernah terpikirkan oleh seorang CEO sekelas dirinya. Lia menukar sepatu hak tingginya dengan sepatu kets, mengenakan topi lebar, dan kacamata hitam besar untuk menyamar. Ia turun dari menara gadingnya, meninggalkan kenyamanan ruang ber-AC, dan terjun langsung ke jalanan Sudirman yang panas, bising, dan berdebu. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut dicopet, melainkan karena harapan untuk melihat senyum pemuda itu lagi. Lia menyusuri terowongan kendal, matanya yang tajam menyapu setiap sudut dengan teliti. Ia mencari sosok pemuda berkaos oblong dengan tumpukan koran di tangan. Namun, semakin ia mencari, semakin besar rasa kecewa yang menghimpit dadanya. Lapak tempat Iqbal biasa berdiri kosong melompong. Tidak ada teriakan semangat menawarkan koran, tidak ada senyum ramah yang menyapa pejalan kaki. Tempat itu terasa hampa, seolah kehilangan nyawanya. Karena putus asa, Lia memberanikan diri bertanya pada seorang bapak penjual cilok yang mangkal di dekat sana. "Permisi, Pak. Boleh tanya? Pemuda yang biasa jualan koran di sebelah sini, kemana ya? Kok tidak kelihatan?" tanyanya dengan suara cemas. Si bapak penjual cilok menghentikan gerakannya mengaduk bumbu kacang, lalu mengernyitkan dahi. "Oh, si Iqbal maksudnya. Neng? Wah, iya juga ya. Udah 3 hari ini anak itu gak nongol. Tumben banget. Biasanya dia paling rajin, gak pernah bolos biarpun hujan badai. Kayaknya ada apa-apa deh."
"Neng, gak biasanya dia begini." Jawaban itu bagaikan pukulan telak bagi Lia. 3 hari menghilang tanpa kabar. Rasa khawatir seketika menjalar hebat, mengalahkan rasa gengsinya. Lia sadar, perasaan kehilangan yang menyesakan ini adalah bukti bahwa Iqbal bukan sekadar orang lewat di hidupnya. Ia benar-benar telah jatuh hati pada pangeran trotoar itu. Lia tidak mau menunggu takdir bekerja lambat. Ia harus mengambil kendali, sama seperti saat ia memimpin perusahaan. Lia kembali ke kantornya dengan langkah lebar dan aura yang menakutkan. Ia segera memanggil kepala keamanan dan kepala HRD ke ruangannya. Kedua pejabat tinggi kantor itu masuk dengan membawa tumpukan map berisi CV pelamar manajer lulusan luar negeri, mengira akan ada rapat rekrutmen. Namun, Lia justru menepis map-map itu ke pinggir meja dengan kasar. "Simpan semua kertas tidak berguna ini. Saya tidak butuh manajer lulusan Harvard atau Oxford sekarang," seru Lia tegas, membuat kedua bawahannya terlonjak kaget. "Tugas kalian hari ini berubah total. Saya mau kalian kerahkan tim lapangan. Cari orang ini sampai dapat." Lia menyodorkan secari kertas HVS di mana ia telah menggambar sketsa wajah Iqbal. Meski kasar, namun ciri khasnya terlihat jelas. Namanya Iqbal. Ciri-cirinya, tinggi sekitar 178 cm, kulit sawo matang eksotis, senyumnya manis, rambut hitam sedikit ikal, dan ada tahi lalat kecil di leher sebelah kiri. Lia berhenti sejenak, wajahnya sedikit merona saat menambahkan detail terakhir yang terdengar konyol tapi vital. "Dan satu lagi, dia punya wangi khas sabun mandi lemon. Cari dia di seluruh area pemukiman padat di belakang gedung-gedung Sudirman. Sisir setiap gang sempit. Jangan berani pulang sebelum kalian membawa alamatnya ke meja saya." Para staf itu saling pandang dengan bingung. Mencari orang hilang di Jakarta hanya bermodal sketsa tangan dan bau sabun lemon, terdengar seperti misi mustahil. Tapi melihat kilatan mata Lia yang tajam dan serius, mereka tahu bos mereka tidak sedang bercanda. Misi pencarian sang pangeran koran pun dimulai. Tidak butuh waktu lama bagi tim keamanan elit perusahaan untuk menemukan jarum di tumpukan jerami itu. Berbekal jaringan informasi jalanan yang kuat, kepala keamanan akhirnya meletakkan secari kertas lusuh berisi alamat di meja kerja Lia. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Lia langsung menyambar kunci mobilnya. Ia menolak didampingi sopir atau pengawal. Ia ingin menemui Iqbal sendiri, memastikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa pemuda itu baik-baik saja. Namun, kenyataan yang ia temui di lapangan justru menampar kesadarannya tentang kesenjangan sosial yang begitu menganga di ibu kota ini. Mobil sedan mewah Lia harus berhenti di mulut sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk, tepat di belakang gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Jalannya terlalu sempit untuk dilalui kendaraan roda 4. Dengan tekad bulat, Lia turun dari mobil, mengabaikan tatapan heran dan bisik-bisik warga sekitar yang kaget melihat seorang wanita berpenampilan, wah, masuk ke pemukiman mereka. Ia berjalan kaki menyusuri lorong-lorong sempit yang lembab, di mana atap-atap rumah saling bersentuhan menghalangi sinar matahari, dan aroma selokan bercampur masakan rumah tangga memenuhi udara. Lia akhirnya berhenti di depan sebuah pintu kayu rapuh dengan cat yang sudah mengelupas. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengetuk pintu itu pelan. Tidak ada jawaban, hanya terdengar suara batu kering yang menyayat hati dari dalam. Karena khawatir, Lia memberanikan diri mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci itu. Pemandangan di dalam ruangan petak berukuran 3x3 meter itu membuat napas Lia tercekat. Ruangan itu sangat sederhana, hanya beralaskan karpet plastik, namun sangat rapi. Yang membuat Lia tertegun adalah tumpukan buku-buku ekonomi bekas, kliping koran tentang pasar modal, dan catatan-catatan tangan yang tertempel rapi di dinding triplek. Ternyata benar, Iqbal bukan pemuda sembarangan. Di sudut ruangan, di atas kasur busa tipis tanpa dipan, Iqbal terbaring lemah. Wajahnya merah padam, keringat dingin membasahi kaosnya yang sudah basah kuyup. Ia menggigil dalam tidurnya, meracau tidak jelas. Lia mendekat dengan langkah gemetar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa bersalah luar biasa. Iqbal sakit seperti ini pasti karena memberikan jaketnya waktu itu, melindunginya dari hujan sementara dirinya sendiri rela diterjang badai. "Iqbal," panggil Lia lirih, suaranya tercekat. Mendengar suara lembut itu, Iqbal perlahan membuka matanya yang sayu.
Ia mengerjap-ngerjap, tampak bingung membedakan antara mimpi dan kenyataan. Saat melihat wajah Lia yang cemas menunduk di atasnya, mata Iqbal membelah kaget hingga ia nyaris terjatuh saat mencoba bangun dari kasurnya. Mbak cantik? Kok bisa tahu rumah saya? Tanyanya dengan suara parau dan lemah. Ia berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut kumal, malu karena sang bidadari melihat keadaannya yang menyedihkan. Lia tidak menjawab pertanyaan itu. Rasa gengsi dan status sosialnya sudah ia buang jauh-jauh di depan pintu tadi. Ia langsung duduk di tepi kasur, menempelkan punggung tangannya ke dahi Iqbal. Panas yang menyengat langsung menjalar ke kulitnya. Demamnya sangat tinggi, mungkin gejala tifus atau demam berdarah. Ya Tuhan, badan kamu panas banget. Bal, kamu demam tinggi? Seru Lia panik. Naluri keibuannya dan jiwa kepemimpinannya muncul bersamaan. Ia menatap Iqbal dengan sorot mata tegas namun berkaca-kaca. Gak ada penolakan. Kamu harus ikut saya sekarang juga. Kita ke rumah sakit, atau ke tempat saya. Pokoknya kamu gak boleh sendirian di sini. Iqbal ingin menolak. Ingin bilang bahwa ia tidak punya uang untuk berobat, tapi tenaganya sudah habis. Dan jauh di lubuk hatinya, kehadiran Lia di gubuk reotnya itu adalah obat yang paling ia butuhkan saat ini. Lia tidak membawa Iqbal ke rumah sakit umum yang bising dan berbau obat. Dengan kekuasaan dan kekeras kepalaannya, ia memutuskan untuk membawa pemuda itu langsung ke benteng pribadinya. Sebuah penthouse mewah di lantai paling atas apartemen eksklusif di kawasan Senopati. Bagi Lia, tidak ada tempat yang cukup aman dan nyaman untuk Iqbal selain di bawah pengawasannya sendiri, selama 24 jam penuh. Ia memanggil dokter pribadi terbaik untuk memeriksa Iqbal di sana, memastikan setiap inci kesehatan pemuda itu tertangani dengan sempurna. Iqbal terbangun dengan perasaan bingung yang luar biasa. Punggungnya yang terbiasa bersentuhan dengan kasur busa tipis, kini tenggelam dalam kelembutan kasur king size berbalut spray sutra yang sangat halus. Matanya menyapu langit-langit kamar yang tinggi dengan lampu gantung kristal yang indah. Sesaat, ia mengira dirinya sudah meninggal dan masuk surga. Namun, lamunannya buyar ketika pintu kamar terbuka perlahan. Lia masuk membawa nampan berisi mangkuk bubur ayam dan segelas air hangat. Sang CEO yang biasa memegang penatanda tangan kontrak miliaran itu, kini terlihat kaku dan canggung memegang sendok makan. Sudah bangun? Jangan banyak gerak dulu, infus kamu nanti lepas. Perintah Lia dengan nada tegas ala bos besar, tapi tangannya gemetar pelan saat meletakkan nampan di meja samping tempat tidur. Iqbal mencoba duduk, wajahnya merah padam karena malu berada di tempat semewah ini bersama wanita sekelas Lia. Bu Lia. Maaf merepotkan. Saya pulang saja ya, gak pantas orang kaya saya ngotorin spray mahal ini. Lia melotot tajam, membuat nyali Iqbal menciut seketika. Diam. Tugas kamu cuma satu, sembuh. Sekarang buka mulutnya, saya suapi. Adegan selanjutnya adalah momen paling menggemaskan yang pernah terjadi di penthouse dingin itu. Lia yang tidak pernah melayani orang lain, berusaha menyendok bubur dengan hati-hati. Ia meniup-niup bubur itu persis seperti yang dilakukan Iqbal pada susu jahenya waktu itu. Gantian ya, gumam Lia pelan tanpa menatap mata Iqbal, pipinya merona merah. Dulu kamu yang tiupin susu jahe buat aku. Sekarang giliran aku yang tiupin bubur buat kamu. Adil kan? Iqbal terpaku, jantungnya berdegup lebih kencang daripada drum band. Ia menerima suapan itu dengan canggung. Beberapa kali Lia salah sasaran, hingga sedikit bubur menempel di sudut bibir Iqbal. Bukannya jijik, Lia justru refleks mengambil tisu dan mengelap bibir Iqbal dengan lembut, membuat jarak wajah mereka menjadi sangat dekat. Keduanya mendadak patung, saling tatap dalam diam, terjebak dalam kecanggungan yang manis alias salting parah. Malam harinya, drama, gemoy, itu berlanjut. Lia yang bersikeras menunggui Iqbal, akhirnya ketiduran di kursi samping tempat tidur. Dalam tidurnya, tanpa sadar tangan Lia mencari pegangan dan berakhir menggenggam erat telapak tangan Iqbal yang hangat. Iqbal yang terbangun tengah malam terkejut melihat tangan mungil bos besar itu menaut di jarinya. Ia tidak berani bergerak sedikitpun, takut membangunkan bidadari yang sedang mendengkur halus itu. Hingga pagi menjelang, saat sinar matahari menerobos gorden, mereka terbangun bersamaan. Mata mereka bertemu dalam jarak inci, tangan masih saling menggenggam erat.
Keduanya langsung melepaskan tangan seperti tersengat listrik, membuang muka ke arah berlawanan dengan wajah semerah kepiting rebus, namun diam-diam sama-sama tersenyum bahagia. Setelah beberapa hari mendapatkan perawatan intensif dan makanan bergizi, kondisi Iqbal pulih total. Wajahnya yang dulu cekung karena kurang makan kini terlihat lebih segar, dan tenaganya sudah kembali 100%. Pagi itu, Iqbal sudah melipat selimutnya rapi-rapi, berniat pamit untuk kembali ke kantor, lamanya alias terowongan Kendal untuk berjualan koran. Namun, langkahnya terhenti di pintu. Lia sudah berdiri di sana, bersedekap dada dengan tatapan yang sulit dibantah, menghalangi jalan keluar. "Mau kemana?" tanya Lia dingin. "Mau jualan lagi, Bu? Kan saya sudah sembuh." "Malu kalau numpang terus," jawab Iqbal polos. Lia mendengus pelan, lalu berjalan mendekat. Ia bukan berniat menjadikan Iqbal simpanan atau pesuruh. Ia teringat tumpukan buku ekonomi lusuh dan kliping grafik saham yang tertempel di dinding kontrakan Iqbal. Lia tahu, di balik penampilan sederhana itu, tersimpan otak yang brilian yang selama ini terbuang sia-sia di jalanan. "Mulai hari ini, kamu pensiun jadi penjual koran," titah Lia mutlak. "Saya tidak butuh office boy atau sopir pribadi. Saya sudah lihat analisis pasar modal yang kamu tulis di tembok kamar kamu. Prediksimu tentang saham pertambangan minggu lalu akurat 100%, bahkan lebih tajam dari tim riset saya. Mulai besok, kamu bekerja di perusahaan saya. Posisi kamu adalah junior business analyst." Iqbal melongo tak percaya, mulutnya terbuka lebar seperti ikan mas koki. Belum sempat ia menolak atau bertanya apakah ini mimpi, Lia sudah menyeretnya, secara harfiah, masuk ke dalam mobil untuk menjalani misi transformasi atau makeover. Iqbal dibawa ke barbershop premium dan butik pakaian pria paling mahal di Jakarta Selatan. Rambut Iqbal yang tadinya gondrong berantakan dan kusam, dipangkas rapi dengan gaya undercut yang maskulin, menonjolkan rahang tegasnya. Kulit sawo matangnya yang eksotis kini terbalut kemeja putih slim fit yang mencetak bidang dadanya yang tegap, dipadukan dengan dasi sutra biru dongker dan celana bahan yang pas kaki. Ketika Iqbal keluar dari ruang ganti, Lia sempat menahan napas beberapa detik. Jantungnya berdesir hebat. Penjual koran yang dekil itu ternyata adalah bongkahan berlian yang selama ini tertutup lumpur. Kini, Iqbal terlihat jauh lebih gagah dan berkelas daripada model majalah bisnis manapun, bahkan jauh lebih tampan daripada Arhan. Keesokan harinya, drama sesungguhnya dimulai. Saat Iqbal pertama kali menginjakan kaki di lobi kantor pusat, suasana mendadak heboh. Para karyawati, mulai dari resepsionis hingga manajer divisi lain, tak henti-hentinya menoleh hingga leher mereka sakit. Bisik-bisik kekaguman terdengar riuh di setiap sudut. Itu siapa? Anak magang baru? Ganteng banget wai. Senyumnya manis banget. Seru salah satu staf HRD histeris sambil memegang dadanya. Iqbal yang pada dasarnya ramah dan polos, hanya tersenyum sopan dan mengangguk ke setiap orang yang ia lewati, membuat beberapa wanita nyaris pingsan saking terpesonanya. Melihat pemandangan itu dari lantai atas, radar cemburu Lia langsung menyala merah membara. Hatinya panas melihat, miliknya, menjadi tontonan publik. Dengan langkah cepat dan aura membunuh, Lia turun ke lobi, membelah kerumunan karyawan yang langsung kicep melihat bos besar datang. Lia menghampiri Iqbal, lalu dengan gerakan impulsif yang agresif tapi gemas, ia menarik dasi Iqbal hingga wajah pria itu menunduk mendekat ke wajahnya. Jarak mereka tinggal beberapa senti di depan puluhan pasang mata yang menonton. "Dengar baik-baik ya, Pak Analis," bisik Lia dengan nada mengancam tapi tatapan mata yang manja dan posesif. "Kamu saya bayar mahal bukan buat tebar pesona di sini. Mulai detik ini, mata kamu cuma boleh fokus ke dua hal, data statistik perusahaan dan saya. Mengerti?" Iqbal menelan ludah, wajahnya memerah padam sampai ke telinga, ia mengangguk cepat dengan gugup. Mengerti, Bu." Lia tersenyum puas penuh kemenangan, lalu melepaskan cengkeraman dasinya dan berjalan angkuh menuju lift VIP sambil mengibaskan rambut badainya, meninggalkan Iqbal yang jantungnya mau copot dan seisi lobi yang patah hati massal karena sadar, barang bagus, itu sudah ada yang punya. Kehidupan baru Iqbal sebagai analis bisnis dimulai dengan tantangan yang tidak mudah. Di permukaan, ia harus menghadapi tatapan sinis dari beberapa senior yang menganggapnya hanya sebagai anak emas, titipan sang CEO. Namun,
Iqbal membalas keraguan itu dengan kerja keras yang gila-gilaan. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam, melahap habis semua data pasar properti dan ekonomi makro. Otaknya yang cerdas, yang dulu hanya digunakan untuk memprediksi harga cabai dan saham gorengan di pinggir jalan, kini menghasilkan strategi bisnis yang brilian. Dalam waktu singkat, Iqbal berhasil menyelamatkan sebuah proyek perumahan yang nyaris mangkrak, membuat para pengkritiknya terbungkam malu. Namun, bagian paling menarik dari kehidupan kantor Iqbal bukanlah tumpukan berkas atau grafik saham, melainkan drama romansa rahasia alias backstreet yang ia jalani bersama sang bos besar. Di hadapan karyawan lain, mereka berdua adalah definisi profesionalisme yang kaku. Lia akan memanggilnya dengan sebutan, Pak Iqbal, dengan nada datar, dan Iqbal akan menunduk hormat memanggil, Bu Lia. Tidak ada yang tahu bahwa di balik dinginnya interaksi formal itu, ada kode-kode cinta yang bertebaran di setiap sudut kantor, menciptakan ketegangan manis yang memacu adrenalin. Momen paling mendebarkan sering terjadi di ruang rapat direksi. Saat presentasi sedang berlangsung serius membahas penurunan omzet, suasana biasanya tegang dan mencekam. Namun, di bawah meja kayu mahoni yang besar dan tertutup taplak panjang itu, terjadi interaksi rahasia yang membuat jantung Lia mau meledak. Kaki panjang Iqbal seringkali sengaja menyenggol lembut ujung sepatu hak tinggi Lia. Sebuah sentuhan fisik yang nakal dan tak terlihat, namun cukup membuat Lia harus berjuang keras menahan senyum dan tetap memasang wajah garang di depan para direktur lainnya. Tatapan mata mereka akan bertemu sekilas, saling melempar kode rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Kelakuan manis Iqbal tidak berhenti di situ. Saat menyerahkan tumpukan dokumen tebal untuk ditandatangani, Iqbal sering menyisipkan kejutan kecil. Di antara halaman laporan keuangan yang membosankan, Lia akan menemukan secarik sticky note berwarna kuning cerah yang ditempel tersembunyi. Tulisan tangan Iqbal yang rapi akan terbaca, "Jangan lupa makan siang ya, Nyonya Bos. Nanti sakit, aku yang repot senang," atau "Semangat kerjanya, cantik." Membaca pesan itu, Lia yang sedang pusing 7 keliling akan refleks tersenyum sendiri, lalu buru-buru meremas kertas itu dan menyembunyikannya di saku blazer saat sekretarisnya masuk, bertingkah seolah-olah ia sedang batuk. Puncak dari kucing-kucingan, ini adalah momen pemanggilan disiplin. Melalui interkom, suara Lia akan terdengar galak dan menggema ke seluruh lantai. "Saudara Iqbal, masuk ruangan saya sekarang juga. Ada kesalahan fatal di laporan kamu." Para karyawan lain akan menatap Iqbal dengan pandangan kasihan, mengira pemuda itu akan dimarahi habis-habisan atau bahkan dipecat. Iqbal akan masuk ke ruangan CEO dengan wajah tertunduk pasrah. Namun, begitu pintu ruangan kedap suara itu terkunci rapat dan tirai jendela blinds tertutup otomatis, tidak ada amarah di sana. Lia yang tadinya duduk angkuh di kursi kebesarannya akan langsung berdiri dan menghampiri Iqbal dengan wajah manja. "Salah saya apa, Bu?" tanya Iqbal pura-pura polos sambil menahan tawa. "Salah kamu, dasi kamu miring 1 milimeter. Bikin saya gak fokus kerja," jawab Lia dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Lia kemudian akan berpura-pura merapikan simpul dasi Iqbal yang sebenarnya sudah sempurna, hanya sebagai modus agar bisa berdiri dekat dan mencuri waktu berduaan di tengah jam kerja yang padat. Di dalam ruangan itulah, sang ratu es meleleh, menikmati momen singkat menjadi wanita biasa yang sedang jatuh cinta. Sebelum akhirnya Iqbal harus keluar lagi dengan wajah pura-pura sedih seolah baru saja kena semprot bos galak. Badai yang sesungguhnya akhirnya datang, bukan dalam bentuk hujan air, melainkan dalam kemewahan palsu sebuah acara gala dinner Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia. Malam itu, Lia hadir menggandeng Iqbal. Keduanya tampak serasi bagaikan pasangan raja dan ratu. Lia dengan gaun merah marun yang elegan, dan Iqbal yang tampak gagah dalam balutan tuxedo hitam. Namun, suasana pesta yang gemerlap seketika berubah tegang ketika Arhan dan Bella muncul. Pasangan pengkhianat itu, yang kini bekerja di perusahaan saingan, berjalan dengan dagu terangkat tinggi seolah mereka pemilik dunia. Senyum licik tersungging di bibir Arhan saat melihat Iqbal. Ia merasa ini adalah panggung yang sempurna untuk menghancurkan reputasi mantan tunangannya sekaligus mempermalukan pacar sewaannya. Dengan sengaja, Arhan mengambil alih panggung utama dan merebut mikrofon dari pembawa acara. Suaranya menggema ke seluruh ballroom mewah itu, menghentikan denting gelas dan obrolan para tamu. "Hadirin sekalian," seru Arhan lantang sambil menunjuk jarinya tepat ke wajah Iqbal.
Lihatlah selera rendahan seorang Aprilia. Kalian tahu siapa pria gagah di sebelahnya itu? Dia bukan pengusaha, bukan lulusan luar negeri. Dia hanyalah Iqbal, seorang gembel penjual koran dan tisu di stasiun yang dipungut dari jalanan. Dia cuma parasit bau matahari yang berlagak jadi pangeran. Terdengar pekikan kaget dan bisik-bisik mencemooh dari para tamu undangan. Bella tertawa puas di samping Arhan, menikmati wajah Lia yang memerah menahan amarah. Lia hendak maju untuk menampar Arhan, tapi sebuah tangan kekar menahannya lembut. Itu tangan Iqbal. Pemuda itu tidak terlihat marah ataupun malu. Wajahnya tenang, setenang permukaan danau. Ia merapikan jasnya, lalu melangkah maju naik ke atas panggung, berdiri tepat di hadapan Arhan yang menyeringai sombong. Iqbal mengambil mikrofon itu dengan santai. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Arhan, ucap Iqbal dengan suara bariton yang stabil dan berwibawa, membuat seluruh ruangan hening. Saya memang penjual koran. Setiap hari tangan saya kotor karena tinta koran dan debu jalanan. Tapi setidaknya, tangan kotor ini saya pakai untuk mencari rezeki halal demi ibu saya, bukan untuk mencuri uang perusahaan seperti yang Anda lakukan. Senyum Arhan lenyap seketika. Iqbal mengeluarkan sebuah flash disk dan memberi isyarat pada operator layar proyektor. Dalam hitungan detik, layar besar di belakang panggung yang tadinya menampilkan logo acara, kini berganti menjadi deretan data statistik, bukti transfer bank, dan rekaman CCTV. Hadirin bisa lihat data di belakang saya, lanjut Iqbal tajam, menunjuk grafik itu layaknya seorang dosen yang sedang menguliti mahasiswa bodoh. Ini adalah bukti aliran dana proyek Green City sebesar 20 miliar rupiah yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan, tapi justru dialihkan ke rekening pribadi atas nama Bella Safira dan Arhan Pratama melalui perusahaan cangkang di Singapura. Saya sudah menganalisis laporan keuangan ganda yang kalian sembunyikan selama 3 tahun terakhir. Jejak digital kalian sangat berantakan, bahkan penjual koran seperti saya pun bisa menemukannya dalam waktu semalam. Arhan pucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di pelipisnya. Bella gemetar hebat melihat bukti kejahatan mereka terpampang nyata. Belum sempat mereka kabur, pintu ballroom terbuka kasar. Sekelompok polisi berseragam lengkap masuk, dipimpin oleh pengacara perusahaan Lia yang sudah bersiap sejak tadi. Lia naik ke panggung, berdiri di samping Iqbal, dan menggenggam tangan pria itu dengan bangga di depan ratusan pasang mata. Ia menatap Arhan yang kini diringkus polisi dengan tatapan dingin yang mematikan. Dia memang mantan penjual koran, Arhan. Tapi dia punya integritas dan otak yang jauh lebih mahal daripada harga diri kamu. Bawa mereka pergi. Malam itu berakhir dramatis. Arhan dan Bella diseret keluar dengan tangan terborgol, diiringi tepuk tangan meriah dari para tamu undangan yang kagum pada keberanian Iqbal. Sang mantan tunangan hancur lebur, sementara sang penjual koran berdiri tegak sebagai pahlawan yang sesungguhnya. Setelah badai permasalahan dengan Arhan dan Bella berlalu, hubungan Iqbal dan Lia semakin kuat. Namun, bagi Iqbal, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada jabatan manajer atau tepuk tangan kekaguman orang banyak. Ia sadar, tidak akan ada keberkahan dalam hubungan mereka tanpa ridho dari wanita yang paling berjasa dalam hidupnya. Maka, sebelum melangkah lebih jauh, Iqbal mengajak Lia pulang ke kampung halamannya untuk menemui ibunya. Sang ibu kini sudah pulih total pasca operasi jantung, berkat biaya yang diam-diam ditanggung oleh Lia di awal perkenalan mereka. Sore itu, suasana di desa Iqbal yang asri terasa sangat damai. Mobil sedan mewah Lia terpaksa diparkir di ujung jalan, karena gang menuju rumah Iqbal terlalu sempit. Tanpa mengeluh sedikitpun, sang CEO yang biasanya takut debu dan panas ini, justru dengan semangat menggandeng tangan Iqbal berjalan kaki menyusuri pematang sawah. Lia tampak antusias, sesekali bertanya tentang masa kecil Iqbal sambil menunjuk kerbau yang sedang dibajak. Sesampainya di rumah kayu sederhana bercat hijau muda itu, Lia melakukan tindakan yang membuat Iqbal semakin jatuh cinta setengah mati. Begitu melihat ibu Iqbal yang sedang duduk menyulam di kursi rotan tua di teras, Lia langsung melepaskan genggaman tangan Iqbal. Ia berlari kecil menghampiri wanita parubaya itu, lalu tanpa ragu, Lia bersimpuh di lantai teras yang dingin. Ia mencium punggung tangan keriput ibu Iqbal dengan penuh takzim, seolah sedang menghadap seorang ratu, bukan wanita desa biasa. Assalamualaikum, Ibu. Kenalkan, saya Lia, wanita yang paling beruntung karena bisa dicintai oleh anak ibu,
ucap Lia lembut dengan mata berkaca-kaca. Ibu Iqbal yang sederhana sempat terlonjak kaget. Beliau merasa minder melihat wanita secantik dan seanggun Lia bersimpuh di kakinya. Dengan tangan gemetar, beliau mengelus kepala Lia yang tertunduk. Waalaikumsalam, Neng cantik. Masya Allah. Apa Neng Lia yakin mau sama Iqbal? Anak ibu cuma orang biasa, Neng. Dulu dia cuma penjual koran, makannya cuma tempe orek. Neng kan orang hebat, orang kaya, terbiasa hidup enak di gedung tinggi. Mendengar keraguan itu, Lia menggeleng kuat sambil menggenggam erat tangan calon mertuanya itu. Ia menatap mata Ibu Iqbal dengan kesungguhan yang mendalam. Bu, harta bisa dicari, tapi laki-laki setulus dan sebaik Iqbal itu langka. Iqbal yang menyelamatkan Lia saat Lia hancur. Bu, dia yang memayungi Lia saat badai. Justru Lia yang takut. Apakah ibu mau menerima menantu yang manja, gak bisa masak, dan galak seperti Lia ini? Tanya Lia dengan nada merajuk yang lucu dan menggemaskan, mencoba mencairkan suasana. Iqbal yang berdiri di samping mereka tak kuasa menahan haru. Ia ikut berjongkok, merangkul bahu ibunya dan bahu Lia, menyatukan dua wanita terpenting dalam hidupnya dalam satu pelukan hangat. Bu, restui kami ya. Iqbal janji akan menjaga Lia seperti Iqbal menjaga ibu seumur hidup Iqbal. Pinta Iqbal dengan suara bergetar menahan tangis. Air mata bahagia akhirnya tumpah di pipi keriput sang ibu. Beliau mengangguk mantap, mencium kening Lia dan Iqbal bergantian. Ibu Ridho, nak. Ibu restui kalian dunia akhirat. Bahagiakan dia, Bal. Dia wanita baik yang dikirim Allah sebagai malaikat penolong kita. Sore itu ditutup dengan tawarannya ketika Lia mulai bertingkah manja. Bu, tolong bilangin Iqbal dong, jangan galak-galak kalau di kantor. Masa Lia telat makan sedikit langsung diomelin panjang lebar kayak kereta api. Ibu Iqbal hanya tertawa sambil menepuk paha anaknya. Bagus itu, Neng. Kalau Iqbal nakal, jewer saja kupingnya. Di teras rumah sederhana itulah, restu suci seorang ibu menjadi fondasi terkuat bagi cinta mereka untuk melangkah ke pelaminan. Berbekal restu tulus dari sang ibu, Iqbal merasa langkahnya kini semakin mantap. Ia ingin mengembalikan segala kenangan manis itu ke tempat di mana semuanya bermula. 1 bulan kemudian, di bawah langit Jakarta yang kembali menurunkan gerimis romantis, Iqbal mengajak Lia berjalan-jalan santai di trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Malam itu, lampu-lampu gedung pencakar langit bersinar temaram, memantul indah di atas aspal yang basah. Iqbal sengaja membawa Lia berhenti tepat di depan akses masuk stasiun MRT Duku Atas, titik nol pertemuan mereka yang penuh keajaiban. Tiba-tiba, Iqbal menghentikan langkahnya. Tanpa mempedulikan celana bahan mahalnya akan kotor, ia berlutut dengan satu kaki di atas trotoar yang basah. Lia terkejut setengah mati, tangannya refleks menutup mulut, matanya membelalak menduga Iqbal akan mengeluarkan kotak cincin beludru seperti di film-film. Namun, Iqbal justru merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sesuatu yang membuat Lia tertawa sambil menangis haru. Sebuah gelas plastik sederhana berisi susu jahe hangat yang masih mengepulkan asap. Lia, ucap Iqbal lembut, suaranya bersaing dengan rintik hujan. Aku mungkin tidak bisa menjanjikan hidup yang selamanya cerah tanpa badai. Tapi aku berjanji, setiap kali hujan turun di hidupmu, aku akan selalu ada di barisan paling depan untuk memayungimu dan memberikan kehangatan ini. Maukah kamu meminum susu jahe bersamaku setiap hari sampai rambut kita memutih dan gigi kita ompong? Air mata bahagia tak tertahankan lagi membasahi pipi Lia. Ia mengangguk mantap berkali-kali. Mau. Aku mau banget, Mas Iqbal, serunya dengan suara parau. Barulah setelah jawaban itu terucap, Iqbal mengeluarkan cincin berlian indah yang ia beli dengan hasil tabungan dan kerja kerasnya sendiri, menyematkannya di jari manis Lia, mengikat janji suci di bawah saksi bisu gerimis ibu kota. Puncak kebahagiaan mereka akhirnya digelar dalam sebuah pesta pernikahan yang sangat megah di Grand Ballroom Hotel Bintang 5. Namun, pesta itu menjadi buah bibir di kalangan elit Jakarta bukan karena kemewahannya, melainkan karena konsepnya yang sangat unik dan menyentuh hati. Di tengah hidangan mewah seperti steak wagyu dan salmon, para tamu dikejutkan dengan kehadiran deretan gerobak asli, susu jahe, dan pedagang kopi keliling atau Starling, yang didatangkan khusus lengkap dengan abang-abang penjualnya yang memakai seragam batik rapi. Dekorasi pelaminan pun dihiasi ornamen artistik dari kertas koran daur ulang yang dibentuk menyerupai bunga-bunga indah, mengingatkan semua orang bahwa cinta tulus mereka tumbuh dari jalanan berdebu,
bukan dari perjodohan bisnis. Di atas pelaminan, Iqbal dan Lia berdiri bak raja dan ratu sehari dengan wajah berbinar. Di sela-sela menyalami tamu, Iqbal menggenggam erat tangan istrinya, lalu membungkuk sedikit untuk membisikkan sesuatu di telinga Lia. "Sayang, terima kasih ya sudah mau berteduh di hidupku yang sederhana ini." Lia tersenyum nakal, matanya berkedip jenaka, lalu membalas bisikan itu dengan kalimat yang membuat wajah Iqbal memerah padam karena salah tingkah. "Sama-sama, sayang. Tapi ingat ya, nanti malam di kamar pengantin, jangan lupa pakai jaket denim lusuh kamu itu lagi. Aku kangen banget sama wanginya." Keduanya tertawa lepas, penuh kebahagiaan yang menular kepada siapa saja yang melihatnya. Dari penjual koran menjadi direktur, dari trotoar dingin menjadi pelaminan hangat. Kisah Iqbal dan Lia membuktikan kepada kita semua, bahwa di balik derasnya hujan ujian dan pahitnya kehidupan, Tuhan selalu menyelipkan pelangi indah dan segelas kehangatan bagi hambanya yang sabar, tulus, dan tidak pernah menyerah pada keadaan. 5 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang viral itu. Kehidupan rumah tangga Iqbal dan Lia ternyata jauh lebih indah daripada dongeng manapun. Iqbal, yang kini menjabat sebagai direktur operasional, membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar suami yang menumpang hidup. Di bawah strategi cerdasnya yang membumi, perusahaan Lia berkembang pesat, merambah ke sektor perumahan rakyat bersubsidi yang membantu ribuan orang kecil memiliki rumah. Namun, di tengah gelimang harta dan kesuksesan, ada satu kebiasaan unik yang tidak pernah mereka tinggalkan. Setiap hari Jumat, saat hujan maupun panas, sebuah mobil mewah akan berhenti di sekitar stasiun Sudirman. Bukan untuk pamer, tapi Iqbal dan Lia turun langsung membagikan ratusan nasi box dan, tentu saja, susu jahe hangat gratis kepada para pedagang asongan, ojek online, dan pemulung di sana. Mereka menamakannya program Jumat Hangat. Lia yang dulu jijik pada debu jalanan, kini tampak luas menggendong putra pertama mereka, Fajar, sambil menyapa ramah para pedagang yang dulu adalah teman seperjuangan suaminya. Tidak ada jarak, tidak ada kesombongan. Iqbal mengajarkan istrinya bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita tumpuk, melainkan seberapa banyak yang kita bagi. Di rumah, keromantisan mereka semakin menjadi-jadi dan sering membuat asisten rumah tangga mereka senyum-senyum sendiri. Lia yang dikenal Ratu Besi di kantor akan berubah menjadi kucing manja begitu sampai di rumah. Ada ritual wajib setiap kali hujan turun. Mereka akan duduk di balkon penthouse, mematikan semua gadget, dan hanya mengobrol sambil minum susu jahe. Jaket denim lusuh yang menjadi saksi bisu pertemuan mereka kini dibingkai rapi dalam kaca di ruang tamu, menjadi pengingat abadi bahwa cinta mereka dimulai dari sebuah ketulusan sederhana di pinggir jalan. Iqbal sering berkata pada Fajar kecil sambil menunjuk bingkai jaket itu, "Nak, Papa bukan orang hebat. Papa cuma orang beruntung yang berani berbuat baik. Kalau kamu lihat orang kesusahan, tolonglah. Siapa tahu, dia adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk mengubah hidupmu, seperti Mama mengubah hidup Papa." Sahabat Ken Arok Productions, kisah Iqbal dan Lia mengajarkan kita sebuah pelajaran hidup yang sangat mahal. Bahwa jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sebuah payung kardus bekas dan segelas susu jahe recehan, ternyata mampu meruntuhkan tembok perbedaan kasta dan menghantarkan seorang pemuda jalanan menjadi raja di hati seorang ratu. Rezeki, jodoh, dan kebahagiaan seringkali datang dari arah yang tidak disangka-sangka, dibungkus dalam kemasan ujian dan air mata. Bagi kalian yang saat ini sedang berjuang di titik terendah, jangan menyerah. Tetaplah menjadi orang baik meski dunia sedang tidak baik-baik saja. Percayalah, skenario Tuhan jauh lebih indah daripada mimpi kita. Terima kasih sudah setia mengikuti kisah cinta, hujan, dan susu jahe di Sudirman, dari awal hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini ke orang-orang tersayang agar kebaikannya menular. Tulis juga di kolom komentar, apa kebaikan kecil yang pernah kalian terima atau lakukan hari ini? Saya pamit undur diri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, dan dipertemukan dengan jodoh terbaik di waktu yang tepat. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Ken Arok Productions.